Halo, salam sehat, salam semangat. Saya Desi Ratnasenia, mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus dengan tema penembakan pelajar yang terjadi di Semarang. Baik, untuk informasi lebih lanjut, mari kita menyimak bersama video berikut ini. Pada tahun 2024 menjadi sorotan nasional dan internasional bahwa kejadian ini menyoroti masalah serius terkait penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, serta pentingnya akuntabilitas dan reformasi di dalam institusi kepolisian. Jadi, berdasarkan informasi yang beredar bahwa peristiwa tembak ini terjadi ketika seorang atau sekelompok pelajar sedang mengendarai sepeda motor. Kemudian terjadi interaksi antara pelajar dengan seorang anggota polisi yang berujung pada tindakan menembak. Korban tewas ketika di tempat kejadian, sementara kedua pelajar lainnya mengalami luka-luka. Alasan penembakan ini terjadi, teman-teman, bahwa ARC merasa kendaraan dinasnya dipepet oleh rombongan pelajar tersebut, dan dengan alasan tersebut ARC tidak menerima, dan dia pun melakukan sebuah tindakan terhadap ketiga pelajar dari Semarang ini, dan melakukan sebuah tindakan yang melanggar aturan dengan melakukan penembakan terhadap ketiga pelajar tersebut. Atas perbuatan tersebut, ARZ telah dipecat dari kepolisian. Dia juga diseret dengan sejumlah tindak pasal pidana terkait tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dan yang menjadi korban dari kasus ini itu, teman-teman, adalah yang berinisial GR, sedangkan pelaku yang menembak adalah ARJ yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Adapun dampak bagi korban maupun bagi pihak lain dalam jangka panjang dan jangka pendek, ya teman-teman. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja dampak bagi korban dan juga keluarga korban dalam jangka pendeknya. Korban meninggal dunia akibat luka tembak yang menyebabkan kehilangan nyawa yang tragis dan duka dalam bagi keluarga si korban. Dan adapun dampak bagi masyarakat pada jangka pendeknya, yaitu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi terkikis, yaitu karena akibat peristiwa ini, dan menimbulkan rasa takut dan cemas di kalangan masyarakat, terutama bagi para pelajar dan orang tua. Serta masyarakat akan melakukan demonstrasi dan protes dengan menuntut keadilan yang transparan. Yang kedua itu dampak bagi korban dan orang tua dalam jangka panjang. Jadi keluarga korban akan mengalami duka mendalam atas anggota keluarganya yang meninggal, dan juga trauma yang dialami keluarga korban dapat berdampak pada generasi berikutnya. Yang berikutnya adalah dampak bagi masyarakat pada jangka panjangnya. Jadi peristiwa ini dapat mengubah sikap masyarakat terhadap penegakan hukum dan peran kepolisian, sehingga masyarakat juga akan menjadi lebih sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan pengawasan terhadap aparat penegakan hukum. Adapun aspek hukum, bahwa kasus ini menyoroti beberapa pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, diantaranya yaitu adalah yang pertama, hak untuk hidup.
dan pada tindakan penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan pelanggaran paling mendasar terhadap hak hidup. Yang kedua adalah keamanan pribadi. Setiap individu berhak atas keamanan pribadi, termasuk terhindar dari kekerasan fisik. Dan yang ketiga adalah proses hukum yang adil. Dan bagaimana korban dan keluarga berhak atas proses hukum yang adil dan transparan. Dan jadi adapun pelajar lain yang mengalami luka-luka akibat tembakan tersebut, luka fisik ini tentunya memerlukan perawatan yang medis dan intensif dan dapat meninggalkan trauma psikologis, serta keluarga dan teman-teman korban juga tentunya akan mengalami trauma yang mendalam akibat peristiwa kekerasan. Adapun kaitannya dengan instrumen HAM internasional menjelaskan bahwa universal atau hak asasi manusia atau HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hidupnya, atas kebebasannya, dan juga keamanan pribadi. Dan dalam Konven Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau artikel 6 ICCPR mengatur tentang hak untuk hidup, sementara artikel 9 mengatur tentang kebebasan dan keamanan pribadi, sedangkan konvensi tentang hak anak, yaitu jika korban termasuk anak, maka kasus ini akan melanggar KHA atau kasus hak anak, dan konvensi hak anak, dan khususnya terkait hak anak untuk hidup, maka tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan. Maka ini adalah artikel atau undang-undang yang melindungi hak anak. Jadi yang berikutnya analisis dan pendapat saya terkait masalah tersebut, bahwa pengawasan yang efektif terhadap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Dan yang kedua itu adalah standar operasional prosedurnya atau SOP-nya yang tidak jelas dan tidak ditegakkan, sehingga SOP penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian itu mungkin tidak cukup atau tidak diterapkan dengan konsisten di lapangan. Yang berikutnya adalah kurangnya akuntabilitas, yaitu dalam hal mekanisme akuntabilitas bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum, itu masih lemah, sehingga proses hukum yang panjang itu seringkali dibuat terbelit-belit, sehingga membuat pelaku merasa tidak gentar untuk melakukan tindakan dalam hal melanggar hukum yang berlaku. Adapun solusi yang akan ditawarkan, yang pertama itu ada solusi internal. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan pengawasan internal kepolisian melalui sistem pengawasan yang lebih ketat lagi dan lebih transparan lagi. Dan adapun eksternalnya, bagaimana pihak kepolisian memperkuat peran lembaga pengawasan eksternal seperti Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ombudsman dalam mengawasi juga kinerja dari kepolisian, sehingga dengan begitu adanya peningkatan standar operasional prosedurnya. Adapun beberapa usulan bagaimana agar peristiwa serupa yang kita bahas pada hari ini teman-teman tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang dan di masa depan, maka saya akan menawarkan beberapa usulan. Yang pertama, melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap calon anggota kepolisian, tidak hanya pada segi intelektual
dan juga segi fisik, tetapi juga pada segi psikologis dan moral. Sehingga yang kedua ini adalah peningkatan pendidikan dan juga pelatihan. Jadi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih komprehensif, seperti mencakupi aspek hukum, hak asasi, dan etika profesi, ataupun penurunan skala konfliknya. Dan yang ketiga itu ada namanya evaluasi berkala, sehingga melakukan evaluasi kinerja anggota kepolisian secara berkala, termasuk penilaian psikologis untuk mendeteksi dini potensi masalah. Dan yang berikutnya itu rotasi tugas. Dengan melakukan rotasi tugas bisa melakukan rotasi tugas ini juga bisa secara berkala untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum. Jadi dengan demikian sesuai dengan beberapa usulan dan juga tawaran, sehingga dengan demikian sekian saja untuk video mengenai kasus kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.